Halo Tribuners, selamat datang di Bincang Kampus, program virtual Tribun Timur. Dan tidak terasa ternyata kita sudah sampai di seri ke-20, dan sore ini kita akan membincang soal teman-teman yang lolos Kepkan Ilmiah Nasional ke-33 tahun 2020. Tentunya PIMNAS tahun ini tidak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini masih pandemi COVID-19, kita saja ngobrolnya masih virtual. Tentunya PIMNAS yang akan diikuti banyak peserta juga akan dilaksanakan secara virtual. Dan selengkapnya kita akan ngobrol banyak dengan teman kita Rian Anggriawan dari Unhas untuk membocorkan perihal persiapan mereka nanti dan timnya mengikuti PIMNAS ke-33. Kita sapa-sapa dulu nih Rian Anggriawan, dan selain Rian akan bergabung bersama kita sebenarnya Andriani, tapi karena ada kendala sedikit Andriani akan menyusul kemudian. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Rian Anggriawan. Waalaikumsalam. Halo Kak. Kalau Rian ini lagi di mana nih posisinya? Kebetulan lagi di luar Kak, lagi ada kegiatan gitu. Oh, lagi di luar ada kegiatan. Mungkin Rian bisa sapa-sapa Tribuners dulu, sekalian perkenalan Rian ini sebenarnya Rian dari mana, jurusan apa di Unhas? Oke. Halo Tribuners, jadi saya Rian Anggriawan, saya dari Universitas Hasanuddin, pada saat ini sedang menempuh semester 5 dan belajar di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi, perkenalkan saya salah satu peserta yang lolos ke PIMNAS 33 pada tahun 2020 ini. Mungkin itu saja Kak perkenalannya. Mungkin akan lebih di belakang lagi kita perkenalan dan bincang-bincangnya. Betul. Kalau saya sendiri, Rara Munawar Ahmad, jurnalis Tribun Timur yang akan memandu teman-teman 1 jam ke depan bersama dua narasumber kita, Rian dan Andriani dari Universitas Negeri Makassar. Dan sebelum lebih lanjut, ini biasanya kalau pengalaman saya liputan di PIMNAS saat UMI jadi tuan rumah itu, waduh animonya luar biasa, banyak sekali peserta, belum lagi poster, belum lagi ruang-ruang presentasi. Tentu ini semua akan berbeda nih, Rian kan? Betul sekali Kak. Kalau sebelum masuk ke sana persiapan sampai nanti bagaimana Rian akan mempresentasikan PKM-nya nih. Kalau Rian sendiri ngambil judul apa di PKM-nya? Ya, jadi untuk tim saya sendiri itu ngambil skim PKM GFK. Itu PKM yang sebenarnya baru-baru sejak tahun kemarin baru rilis gitu. Nah, GFK ini baru jalan 2 tahun istilahnya. GFK sendiri itu kepanjangannya gagasan futuristik konstruktif, yang mana itu dia lebih berfokus kepada 17 program SDGs. Ya, jadi dari 17 poin program itu tim masing-masing tim itu akan memilih beberapa program yang kiranya akan mampu mereka kembangkan untuk menjadi sebuah ide yang tentunya lebih kreatif begitu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka lihat seperti itu. Nah, terus timnya saya sendiri itu lebih fokus dari 17 poin program itu lebih fokus ke poin keempat, itu lebih ke pendidikan kualitas, kesetaraan pendidikan. Nah, karena tim kami itu melihat bahwasanya banyak perbedaan pendidikan yang ada di kota dan di desa. Bahkan kita bisa melihat kesenjangannya dari praktek-praktek yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin itu salah satu aspirasi atau motivasi terbesar dari tim saya untuk mengembangkan pendidikan yang kiranya hal tersebut akan sangat penting dalam menunjang jiwa-jiwa sosial anak-anak menuju kepada kepada dunia yang lebih berkompetisi, istilahnya seperti itu. Jadi harus selalu memang dibarengi dengan pendidikan ketika kita membuat suatu hal seperti itu, Kak. Itu lebih ke poin keempatnya. Ya. Tapi by the way ini Rian itu ada berapa orang satu tim? Ya. Jadi kalau untuk GFK sendiri itu ada tiga orang per timnya sendiri. Nah itu bisa sebenarnya lebih diwajibkan untuk lintas jurusan, Kak. Misal ada dari HI, ada dari komunikasi, misal dari administrasi itu lebih dimungkinkan seperti itu. Tapi kebetulan tahun ini tim saya itu semua prodi yang sama, jadi satu prodi dengan saya begitu. Dari ilmu hubungan internasional semua. Jadi kami tetap kolaborasi dan lebih mudah sebenarnya untuk jalin komunikasinya kalau ketika kita satu angkatan dan satu prodi supaya lebih sama pemikirannya seperti itu. Oh gitu. Karena kemarin sebenarnya PIMNAS itu kita sudah obrolkan di seri pertama itu soal teman-teman yang sudah pernah ikut PIMNAS, itu kita ngobrol-ngobrol di situ. Dan kemarin itu teman-teman dari UNM Unhas juga bercerita kalau mereka satu timnya itu beda prodi.
Iya. Itu kalau teman-teman Rian yang saat ini tergabung di satu tim PKM-nya itu satu angkatan, satu Ya, semester gitu? ya benar Kak, dia semester. Jadi Oh, ya sebenarnya untuk PKM sendiri tuh dia ndak melihat untuk angkatan-angkatannya selama apapun yang kita buat itu, apa yang kita bikin itu berpotensi besar hmm, kepada lingkup masyarakat seperti itu. Sebenarnya hanya untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat itu melihat angkatan, melihat prodi itu bukan hal-hal yang besar untuk pihak Pimnasnya untuk meloloskan selagi ide tersebut bisa untuk diwujudkan dan sangat masuk akal untuk kepentingan masyarakat luas seperti itu dan kebermanfaatan yang sangat luas. Ya. oke oke. Tapi mulai dari kalau nggak salah saya masih ingat obrolan saya dengan kakak-kakak yang sudah ikut di Pimnas kemarin itu katanya kalau tahun ini Pimnasnya juga virtual. Apakah kemarin mulai dari seleksi sampai tahap presentasi akhirnya terpilih mewakili universitas itu juga virtual? Ya, jadi kemarin itu untuk kegiatan awalnya kan sebenarnya dimulai pada bulan-bulan 9 10 itu di tahun kemarin 2019. Nah, bulan sekarang baru ada pengumuman Pimnasnya. Itu di Hmm, awal-awal itu kan belum ada COVID gitu, belum ada kebijakan pembatasan sosial dan fisik. Jadi untuk kegiatan di awalnya itu penguploadan proposal di awal itu masih dilakukan secara luring, luar jaringan. Jadi masih sempat untuk diskusi secara mendalam, bertemu secara langsung untuk mendiskusikan tema-tema dan masalah-masalah yang akan diangkat dalam program kreativitas mahasiswanya kita. Tetapi setelah bulan 1 itu semua berubah ketika kebijakan pembatasan sosial itu sudah diberlakukan. Artinya tidak hanya diberlaku di GFK, itu semua skim PKM, apalagi untuk PKMM sendiri, pengabdian kepada masyarakat itu beralih dari mitra yang harusnya dia turuni langsung untuk berikan edukasi, dia beralih kepada online. Jadi itu akan lebih sangat, sebenarnya ada tantangan-tantangan tersendiri dan keuntungan tersendirinya ketika pandemi seperti ini, Kak. Jadi kalau tantangannya itu segalanya harus dikonsepkan lagi dari awal setelah konsep yang kita buat sedemikian rupa, tetapi karena pandemi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukannya secara luring, alhasil kita harus memikirkannya secara daring, supaya kita juga bisa jalan programnya, jalan juga ide yang sudah kita buat, ya jadi harus dengan apa menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan lebih ide-ide yang sudah kayak harus dipikirkan lebih jauh ke depan, supaya penyebaran COVID-nya juga tidak terlalu meluber gitu, Kak. Jadi betul. dari luring ke daring sih sebenarnya transformasinya. Berarti beban yang teman-teman pikirkan tadinya satu ini nambah lagi karena konsepnya Iya, berbeda. iya Tapi kalau betul. dari teman-teman sebenarnya sudah siap enggak ini dengan konsep PIMNAS yang tahun ini? Ya. Jadi kalau ditanya persiapan dan ketidaksiapannya sih sebenarnya itu tergantung dari pihak universitas dan timnya ya sebenarnya. Karena ada juga tim yang betul-betul dia well prepare dari awal, dari sejak ia membuat ide ya. Dia sudah berpikir bahwa ke depannya saya akan melakukan seperti ini. Tapi ada juga yang tim tidak menyangka seperti bahwa ya seperti saya lah misalnya seperti Mhm. tidak tidak menyangka untuk bisa sampai ke titik ini, tidak bisa berpikir bahwa loh saya ada sekarang di titik untuk titik finalnya satu langkah lagi saya bisa banggakan nama universitas saya, Universitas Hasanuddin begitu. Dan itu suatu kebanggaan terbesar tersendiri sih bagi saya sebenarnya untuk bisa berada di titik ini dan menjadi salah satu perwakilan dari pihak UNIF dalam tingkat nasional karena kita tahu kan Pimnas ini salah satu ajang bergengsi bagi mahasiswa se-Indonesia seperti itu, Kak. Betul Ya. betul. Tapi kalau dari sebenarnya Rian ini dan teman-teman sebelum masuk Covid dan perubahan sistem di PIMNAS ini, sudah siap bahan dan materinya untuk non daring ini? Ya. Jadi kalau untuk PKM-nya saya sendiri, yang GFK sendiri tuh sebenarnya untuk ketika kita diskusi di awal luring itu sudah ada konsepnya, sudah ada Mmm, idenya. Jadi selama daring ya kita berkonsultasi lewat via Zoom, via WhatsApp dan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk berdiskusi dan lebih efektif begitu. Jadi kayak lebih kepada pengembangannya saja Kak. Ketika daring kita sudah ada konsep, kita sudah ada arah yang akan kita buat, kita PKM-kan. Nah, ketika daring, ketika COVID telah
menyebar gitu, sudah berlaku juga kebijakan pembatasan sosial ya, sisa melakukan pengembangan melalui via Zoom. Apalagi yang akan kami buat ini sebenarnya lebih kepada aplikasi, platform untuk pendidikan itu. Ya, kayak gitu Kak. Jadi sudah ada konsepnya, tapi selama daring itu dilakukan pengembangan konsep itu. Jadi lebih lebih nggak terlalu berat sih sebenarnya gitu. Gimana dengan posternya teman-teman? Apakah migrasi ke digital juga? Ya, oke. Jadi kalau terkait poster, saya lihat adendum tahun ini yang baru-baru muncul itu untuk posternya sendiri dikirimkan melalui web kita upload dalam web Kemendikbud begitu. Kemudian Kemendikbudnya di sana itu mereka cetak posternya dan nilai sendiri, Kak. Jadi Oh gitu. meskipun kita kirim secara dalam bentuk file, entah itu JPG atau PDF, mereka akan bakal cetak di sana dan mereka akan nilai hasil cetakan tersebut untuk berikan penentuan setara dengan emas, perak atau perunggu seperti itu. Jadi menurut adendumnya seperti itu yang saya baca. Kalau yang pengalaman di Pimnas Umi kan itu dipamerkan tuh semua poster Iya, benar. teman-teman, PKM-nya teman-teman. Tapi tahun ini kalau kita mau lihat itu poster ada enggak? Di mana bisa lihatnya? Ya, jadi kalau terkait untuk kita bisa melihat poster-poster tersebut mungkin Ya. akan ada nanti di Oh live belum YouTube. ya? Iya, ada di live YouTube nanti ketika persentase dan gitu untuk penilaian-penilaiannya kalau nggak Oh, salah. Ya, seperti itu, siap Kak. siap. Ini Andriani teman kita dari UNM sudah bergabung. Kita sapa-sapa dulu ya, Rian. Ya, benar. Halo Andriani, Assalamualaikum. Halo Kak, halo Rian. Maaf Halo, baru Kak. bisa bergabung, tadi ada masalah. Apa-apa biasa terjadi. Inilah digital, kita harus siap dengan segala konsekuensinya, terutama Ya, jaringan internet. betul. Ini beberapa hal termasuk sudah banyak sih yang saya obrolkan, kita obrolkan dengan Rian, terutama soal judulnya, siapa saja yang bergabung di timnya, dan bagaimana Rian mengubah konsep yang tadinya sudah sangat siap, tapi harus berubah dan masih sangat siap untuk di final nanti tentunya membawa nama harum kampusnya. Gimana nih dengan Andriani sendiri? Andriani itu judulnya apa kalau enggak salah? Ini bocoran nih Rian dari dosennya Andriani ngechat ke saya. Ini Andriani ada bahas soal Korea-Korea gitu. Wah, Ini Andriani sebenarnya ngambil apa nih PKM-nya judulnya? Lengkapnya apa? Silakan. Nah, gini Kak, kalau untuk judul PKM-nya tim saya tuh Kak di literasi digital dalam mengenali dan mengatasi cyberbully di kalangan penggemar K-pop. Jadi yang bakalan dibahas di skillnya saya di kan kalau Rian di GFK, saya di PSH. Jadi bakalan bahas mengenai literasi digital, cyberbully dan penggemar K-pop. Jadi penggemar K-pop ini perlu membaca nih hasilnya Andriani dan teman-teman dari UNM nih. Apa efeknya dan seperti apa nanti hasilnya. Kalau Andriani, kalau Rian kan tadi satu timnya itu teman-temannya, teman-teman di HI ya, Rian? ya, benar, Kak, benar. Kalau Andriani sama teman-teman dari teknologi pendidikan atau gabung dengan prodi lain? Kalau di tim saya Kak, 2 dari teknologi pendidikan, kami seangkatan, dan satunya itu dari prodi bimbingan dan konseling sesuai dengan judul kami yang mengangkat cyberbully. Dan tim 2 saya itu angkatan 2019. Wah, masih sangat muda ya. Ada satu hal nih hampir saya lupa nih, untuk Rian dan Andriani ini pertama kali ikut PIMNAS langsung lolos atau sudah beberapa kali nih? Coba Rian deh. Oke. Jadi kalau untuk saya sendiri sebenarnya ini pertama kali ikut PIMNAS. Alhamdulillah pertama kali diloloskan PIMNAS. Jadi pada tahun pertamanya saya di kampus itu pada tahun 2018 sebenarnya sudah coba masuk PKM, sudah coba masukkan proposal tapi belum rezeki mungkin dan gagal. Nah, alhasil saya coba lagi kedua kalinya tahun ini, tahun 2019 itu. Nah, saya masukkan bahkan sampai 3 proposal, Kak.
Saya masukkan 3 proposal, itu ada PKMM 2 dan PKM GFK 1. Cuman di PKMM yang 2 tim itu saya lebih ke anggota, dan kalau di PKM GFK saya ketua timnya. Jadi, tapi mungkin rezeki saya di GFK ya alhasil diloloskan di GFK. Jadi ya sampai sekarang bisa sampai ke Timnas begitu, alhamdulillah Kak. Jadi ini pertama kalinya bagi saya. Pertama kali langsung tancap gas nanti di Ya, final, harus bawa pulang medali. harus Begitupun wajib. dengan Andriani dan tim. Kalau Andriani gimana? Pertama atau udah berkali-kali? Sama Kak, ini pertama kalinya saya mengikuti PKM dan alhamdulillah jalan pertama mulus bahkan sampai ke Timnas. Oke. Yang pasti kami Tribun Timur dan Tribuners tentunya mendoakan Rian dan Andriani dan teman-teman dari Makassar yang sedang nanti berjuang di final Timnas membawa pulang medali dan membanggakan kita mahasiswa di Kota Makassar khususnya. Dan Rian dan Andriani nih, kita perlu tahu juga nih gimana model pembimbingan karena situasinya masih pandemi COVID. Tentu kalau teman-teman yang Timnas tahun lalu kan tentu beda juga treatmentnya. Kalau tidak salah bahkan ada yang sampai diinapkan di hotel lama sekali, berbulan-bulan bahkan dibina, diinapkan untuk tampil maksimal. Gimana kalau Rian dan Andriani? Kita Andriani dulu deh. Nah, kalau kami persiapannya kami mulai secara daring itu sebelum PKP 2. Nah, sampai saat ini pun di Timnas kami laksanakan secara daring, dan tantangannya itu ketika kami harus bertukar pendapat mengenai apalagi terkait dengan posternya. Kan posternya harus ditampilkan dalam jarak 2 meter, sedangkan yang kami lihat itu di layar. Jadi itu salah satu tantangannya karena semuanya dilaksanakan secara daring, mau tidak mau kita harus laksanakan secara daring. Kalau pembimbingan gimana? Pendampingan dari dosen pembimbingnya gitu? Sama Kak, dilaksanakan secara daring, semua aplikasi platform chatting video, baik itu WhatsApp, Google Meet, sampai Zoom, sekalian semuanya sudah dicoba yang mana yang paling bagus dilaksanakan secara daring gitu Kak. Oke. Kita ke Rian deh, gimana dengan Rian? Oke, jadi kalau untuk tim saya sendiri itu lebih tadi sama dengan sebelumnya kan Riani itu juga saya tuh lebih ke daring juga Kak. Maksudnya tapi kembali lagi bahwa tentu ada tantangan-tantangan tersendirinya. Apalagi kan kebetulan tim saya itu orang luar dari Sulawesi Selatan, dia ada di Kendari Kak. Jadi dua orang tim saya itu orang Kendari. Nah di sana jaringannya nggak terlalu mendukung juga. Jadi ketika kita diskusi terkait dengan materi hal-hal yang akan kita sampaikan, entah itu latihan simulasi presentase atau dalam diskusi untuk pembuatan poster atau pembuatan laporan akhir dan sebagainya, itu akan relatif sulit sih sebenarnya. Cuman kalau kita rutin untuk melakukan hal tersebut ya barangkali aja mungkin akan ada jalan di belakang. Mungkin dari apa yang kita usahakan hari ini akan berbuah manis di belakang, seperti itu. Jadi kita harus memaknai segala tantangan yang ada itu menjadi sebuah hal positif, karena kita tahu bahwa apa yang terjadi sekarang itu, COVID sekarang itu, mungkin ada hikmah di belakang yang mesti kita ambil juga, seperti itu. Jadi kita tidak boleh melihat satu situasi saja. Jadi kalau sejauh ini untuk pendampingan dari dosen pendamping juga itu lebih ke daring Kak, lebih via Zoom juga. Pendamping kayak lebih ke mengantisipasi pertanyaan yang bisa muncul atau mengevaluasi kegiatan kita atau perkembangan tim selama proses persiapan ke Pimnas, dan melihat serta mengevaluasi poster-poster yang kita telah buat, dan itu melalui entah itu via chat, via platform yang lain. Pokoknya platform semua sudah dicoba seperti tadi kan, Dani. Yang mana yang efektif itu yang kita pakai. Ya. Mana paling efektif, mana yang paling tidak cepat menguras kuota pastinya. Iya, betul sekali Kak. Dan pasti efektivitasnya itu yang dicari, dan saya kira teman-teman dan dosen pembimbing sudah menemukan formulanya karena ini sudah dekat menuju Pimnas saya kira. Tapi apapun itu, mau luring mau daring, semangat meraih emasnya harus tetap nomor 1 pastinya. Wajib itu Kak, wajib. Betul. Ini kita lanjut nih.
sebenarnya Rian dan Andrian ini udah tahu enggak nanti situasi presentasi seperti apa modelnya? Andrian nih. Kalau situasi presentasinya Kak, kalau sepertinya tidak akan bakalan jauh berbeda dari proses presentasi di PKP 2 kemarin. Kalau dari informasi yang diberikan dari pihak penyelenggara UGM sih masih tetap seperti dilaksanakan waktu PKP 2. Kayak gimana tuh? Kayak gimana P2 itu? Kan Tribuners ini enggak tahu nih Andrian nih. Iya Kak. Kalau untuk di PIMNAS nanti kami akan dibagi dalam kalau tidak salah ada 31 kelas. Iya. Nah, di masing-masing kelas itu nanti kami bakal presentasi. Nah, kalau di waktu PKP 2 itu hampir sama, kita dibagi beberapa kelas, terus ada urutannya bakalan presentasi secara online dan waktu PKP 2 bahkan live di YouTube. Berarti teman-teman dibagi nunggu nomor antriannya, nunggu nomor tampil, baru tampil secara live. Iya. Betul, Kak. Itu kalau Rian yang kemarin saat situasi ini itu live-nya teman-teman dari mana? Bagaimana? Bisa enggak cerita situasinya gitu, ketegangannya teman-teman? Coba deh Rian. Ya, jadi begini Kak, untuk skim PKM GFK sendiri sebenarnya dia nggak ikut PKP 2. Dia nggak ada MONEF. Iya. Dibandingkan dengan PKM 5 bidang yang lain, GFK itu tidak ada MONEF dan pengisian laporan-laporan akhir di laporan logbooknya di webnya Kemendikbud, dia nggak ada itu. Makanya untuk GFK sendiri sebenarnya simpel sih Kak, sebenarnya yang jelas idenya itu lebih menjamin sih sudah bisa ke PIMNAS sih sebenarnya. Cuman seleksinya yang idenya itu harus yang masuk akal karena banyak juga ide yang sebenarnya keren sekali tapi nggak lolos PIMNAS, entah apanya yang kurang, mungkin lihat ke aspek kebermanfaatannya ya, mungkin seperti itu. Kebermanfaatannya luas ke segala jenjang dan lapisan masyarakat, mungkin itu salah satu poin paling tertinggi sih sebenarnya. Nah, kalau terkait presentasinya nanti, mungkin saya tahu sedikit untuk persiapan PIMNASnya. Itu benar tadi yang dikatakan oleh Kak Andriani, itu lebih sama sih dengan PKP 2 kemarin. Ada rentan waktu yang diberikan di awal 10 menit presentase untuk tim, kemudian 15 menit di belakang untuk sesi tanya jawab. Nah itu akan ada 3 juri katanya, kalau tidak salah ingat saya, itu ada 3 juri dan jurinya itu akan secara luring, nanti itu timnya di UGM. Nah mereka akan secara luring untuk mengevaluasi para setiap tim itu untuk Oke. Kalau Andriani bisa ada yang mau ditambahkan penjelasannya Rian? Iya Kak, kan kalau GFK Rian sendiri persiapannya untuk presentasi mungkin bakalan baru dimulai atau masih sementara dimulai untuk timnasnya. Tapi kalau kami sendiri PESA sudah merasakan itu dari jauh sebelumnya, bulan lalu, untuk pelaksanaan PKP 2. Jadi untuk persiapan PIMNAS nanti ini ya kami evaluasi dari hasil PKP 2 kemarin untuk presentasinya. Itu PKP 2 Andriani ya, itu yang PKP 2 kemarin itu live-nya dari mana? Itu didampingi sama siapa? Ini kan live nih. Yang di sana tidak tahu, yang di UGM tidak tahu kita lagi di mana. Itu situasinya digambarkan dong sama kita Tribuners. Kalau disuruh gambarkan lagi Kak situasinya pada saat itu gimana ya Kak? Lagi di mana gitu presentasinya? Lagi pokoknya itu harus ada di satu ruangan, nggak boleh ada satu orang pun di dalam, nggak boleh ada satupun suara. Sampai kunci diri sendiri di dalam ruangan untuk lebih tenang supaya nggak ada gangguan lagi. Pertanyaannya, kuncinya di mana tuh? Di mana? Di hotel kah? Di rumah? Di kampus? Atau di mana nih, Andriani? Kami di tempat masing-masing, Kak. Oh, di tempat masing-masing. Oke, lanjut lagi ceritanya. Apa ada gangguan saat live?
Oke, kita ke Rian deh. Ini Rian kayaknya ada kendala lagi. Kita ke Rian. Gimana Ya. persiapan Rian menuju ke final PIMNAS? Ya, jadi kalau terkait persiapannya sih Kak, sebenarnya satu itu jangan kurangi rasa insecure-nya Kak. Ya, Hmm. itu poin besar sih menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tim-tim yang lulus dari PIMNAS itu, kalau kita baca-baca judulnya sangat luar biasa sekali. Maksudnya kita ada di antara orang-orang hebat itu karena persaingannya bukan ranah kecil. Maksudnya kalau saya tidak salah ingat itu dari 6.000 proposal di awal sampai di tahap PIMNAS itu hanya 620-20-an tim yang diloloskan. Jadi betul-betul kita yang sudah berada di titik PIMNAS ini sebenarnya sudah harus merasa bahwa kami ini sudah sangat luar biasa seperti itu karena kita sebenarnya sudah menjadi juara. Cuman di PIMNASnya itu adalah penentuan yang terbaik dari yang terbaik. Ya, sebenarnya itu yang menjadi poin besarnya kenapa kita harus untuk tidak merasakan insecure berlebihan karena itu bakal menyebabkan overthinking kepada diri kita. Maksudnya belum apa-apa kita sudah berpikir bahwa kita akan kalah. Ya, makanya mental-mental seperti ini sebenarnya perlu dipersiapkan juga. Jadi kami sendiri itu di UNAS ada coaching psikologis, Kak. Cuman itu dilakukan secara daring itu, coaching psikologis kayak sesi curhat-curhat gitu, kayak membagikan apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan kita selama persiapan, apa sih yang sebenarnya menjadi beban berat kita, supaya ketika kita menjelaskan, ketika kita menyampaikan sesuatu itu betul-betul sampai apa yang menjadi poin yang akan kita sampaikan. Jadi ada banyak persiapan yang perlu kita persiapkan, entah itu dari mental, dari fisiknya kita sendiri, dari kesehatannya kita sendiri, terutama intelektual. Ya, saya yakin intelektual adalah poin besar juga. Kenapa? Karena di sesi tanya jawab itu bakal digarap sama juri. Saya yakin itu. Itu masalah seperti ini perlu kita untuk dalami. Apa sih sebenarnya yang kita PKM-kan? Jangan sampai, misal saya sendiri yang PKM GFK, kemudian saya ditanya apa sih sebenarnya GFK itu? Lah saya tidak tahu. Ya, Oh. gimana maksudnya kan? Itu kan jadi pertanyaan besar, jadi masalah besar begitu. Kok sampai ke titik ini kok sendiri tidak mengerti apa yang kau lakukan. Jadi mesti didalami hal-hal seperti itu. Bahkan hal-hal yang kecil mesti kita perhatikan seperti itu Kak. Karena hal-hal kecil itu ketika banyak menumpuk itu kan menjadi hal yang besar. Seperti itu Kak. Saya setuju nih sama Rian. Saya kira Andriani juga setuju, Tribuners juga setuju bahwa teman-teman yang lolos PIMNAS itu sebenarnya sudah juara. Hanya dicari lagi nih, mana yang terbaik pada saat tiba di nasional. Yang pasti teman-teman yang sedang berjuang ini sudah juara dan sudah membanggakan kampus di level Pekan Ilmiah Nasional ini. Kita ke Andriani nih. Gimana Andri, sempat kita terputus tadi, gimana nih persiapan Andriani dan tim menghadapi PIMNAS nanti? Apalagi sudah ada pengalamannya presentasi secara daring itu. Ya, Kak, kalau untuk persiapan PIMNAS sendiri dari pihak universitas kami saat ini sedang melakukan karantina di hotel untuk latihan presentasi, pembuatan poster dan lain-lainnya. Ini jaringan saya agak bermasalah karena jaringan di hotel kurang bagus, Kak. Maaf. Kalau komunikasi ke tim nih, sejauh ini aman untuk persiapan nanti presentasi di final? Sejauh ini aman-aman saja, Kak, dan alhamdulillah karena mungkin karena background kami yang sama-sama penyuka K-pop, jadi gampang klopnya. BTW nih siapa nih idolanya siapa nih? BTS kah, Lee Min Ho kah, siapa nih? Kalau saya Kak generasi kedua, Super Junior. Aduh, setuju. Kalau Rian siapa nih Rian? Apa? Saya Udah lebih suka Korea nih? suka sih Kak sebenarnya. Ya, tapi nggak terlalu, mungkin nggak sedalam Kak Andriani yang tahu lebih tahu tentang K-pop. Kalau saya untuk penyanyi sendiri sebenarnya saya lebih suka ke EXO-nya Kak sebenarnya. Oh, EXO. Ya. Oke. Nggak apa-apa lah kita bahas-bahas dikit soal Korea ini. Banyak penggemar K-pop nih kayaknya nonton. Jadi tidak terasa kita sudah ngobrol agak lama dan waktu kita hampir habis, tapi masih ada hal yang ingin saya tanyakan ke teman-teman. Tapi sebelum itu izinkan saya
menyapa Tribuners dulu nih yang sedang nonton kita live di YouTube Tribun Timor. Saya sapa-sapa dulu ya teman-teman kita. Ini ada Rismawati Wardani, Kakak Ani love you, panutanku. Oh, Kak Ani toh namanya. Ini ada Sabrina Eka Prati. Wah, ada Rian. Ada Iwanda Ginting selalu hadir. Ada Sabrina lagi. Ya tahu Rian. Ada lagi Suci Lestari. Kak Rian keren banget. Ada juga, wah dia lagi nih, keren sekali memang Kandarian. Ada lagi Sabrina Eka Pratiwi lagi, penggemar K-pop mana suaranya? Wah ini banyak banget nih kalau kita membacakan, banyak juga yang nonton kita, belum lagi di Facebook, tapi sepertinya untuk Facebook kita tidak sempat baca. Dan sebelum kita berakhir di obrolan kita bincang kampus soal teman-teman yang lolos PIMNAS, mungkin terakhir untuk teman-teman Rian dan Andriani, saya berikan waktu menjelaskan soal judul PKM-nya dan seperti apa nanti ke depan dampak dari judul itu. PKM yang teman-teman ambil. Kita mulai dari Rian. Ya. Silakan Rian. Jadi untuk judul PKM-nya sendiri itu secara lengkap adalah Trans LDR, Kak. Trans LDR sebagai solusi dalam peningkatan quality education bertaraf global. Jadi tadi telah saya sampaikan di awal, jadi akar permasalahannya atau yang menjadi latar belakangnya sih sebenarnya ada 4. Itu ada kesenjangan pendidikan yang pertama. Ada perbedaan pendidikan yang ada di kota dan di desa, khususnya daerah 3T yang di bagian terbelakang tertinggal itu. Nah, kemudian yang kedua, tenaga pengajar yang masih rendah. Artinya bahkan sekarang kita melihat praktiknya banyak guru yang tidak sempat lulus SMP di bagian desa-desa itu sudah mengajar. Jadi mereka tuh tidak punya kualifikasi yang cukup untuk mumpuni dalam memberikan edukasi sih sebenarnya seperti itu. Jadi ini juga salah satu poin yang menjadi permasalahan. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebenarnya dari survei yang dilakukan oleh PER sendiri itu Political Economic Risk Consultant, Indonesia itu berada di urutan ke-12 dari 12 negara yang disurvei. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya masih belum mampu bersaing secara, ini masih dalam bentuk kawasan Asia. Ini belum dalam bentuk dunia. Kalau dari dunia, dari 57 negara di dunia, Indonesia itu berada di urutan ke-37. Dari 120 di Indonesia ada di urutan 60-an. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa bersaing. Jadi, kalau bukan sekarang kita buat platformnya, kita buatkan gerakannya, ya kapan lagi kita lakukan itu? Apalagi kita kan akan menunjang program pembangunan berkelanjutan di 2030 nanti, 5 tahun yang akan mendatang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu masih minim perhatian pihak pemerintah. Jadi, seperti pemberian akses internet. Nah, biasanya itu di bagian pedesaan itu sangat sulit untuk menemukan namanya akses internet. Makanya kami juga ingin menjadi pemantik dari pemerintah untuk memberikan akses internet ke pihak-pihak pelosok supaya terjangkaunya setiap pembelajaran yang bisa juga dipelajari oleh siswa di pelosok seperti itu. Nah, kalau ditanya impact-nya atau dampak daripada PKM yang kami buat ini, ya tentu saja kami berharap akan mampu meningkatkan kesetaraan pendidikan. Jadi apa yang diperoleh anak-anak di desa serta anak-anak di kota itu akan sama. Jadi karena kalau hal tersebut tidak terjadi, akan terjadi yang namanya urbanisasi pendidikan, Kak. Seperti itu. Nah, orang yang di desa, orang tuanya yang betul-betul ambis, menyuruh anaknya untuk berpendidikan, itu akan lebih memilih berpindah ke kota untuk tempuh pendidikannya anaknya. Dibanding dia tinggal di desa karena kualitas pendidikan di kota katanya lebih bagus daripada di desa. Tapi sebenarnya itu tidak menjamin hal tersebut, itu tergantung dari anaknya mau belajar atau tidak sih sebenarnya. Cuman kembali lagi bahwa kita harus menyediakan aplikasi platform untuk mereka supaya menjadi wadah bagi mereka untuk ini saling berkomunikasi seperti itu. Nah, ini bukan hanya lingkup nasional yang kita targetkan, ya jadi sampai lingkup global, karena banyak sekali juga contohnya di Afrika seperti itu, banyak sekali anak-anak yang tidak bersekolah karena entah karena konflik atau karena biaya seperti itu, banyak sekali hal tersebut. Jadi ini sih sebenarnya menjadi poin dan dampak yang kami harapkan ketika program kreativitas mahasiswa kami ini berjalan selama 5 tahun ke depan seperti itu untuk menunjang quality education, Kak. Ya, seperti itu. Bisa mungkin jelaskan begitu, platformnya isinya apa nanti, kayak gimana bentuknya gitu? Ya, jadi secara gambaran kasarnya saja ya, Kak. Jadi secara garis besarnya itu kayak kita akan bikin sebuah aplikasi namanya aplikasi Trans LDR. Ini aplikasi merupakan platform pembelajaran untuk anak-anak range umur 10 sampai 15 tahun. Jadi kenapa kami kemudian mengambil 10 sampai 15 tahun? Karena di umur itu merupakan umur potensial.
umur yang anak-anak sedang lagi bergairahnya menempuh pendidikannya. Jadi ketika kita tidak memanfaatkan potensi besar itu, karena dari survei yang kami lakukan itu dari tingkat SD dan SMP sendiri itu ada 35 juta jumlah pendidik. Jadi bukan pendidik sih, siswa. Jadi ketika kita tidak memanfaatkan 35 juta potensi itu ya apa jadinya ke depannya seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya kayak gambaran aplikasinya. Nah, di dalamnya itu akan ada fitur-fitur sebenarnya lebih hampir dengan fitur yang lainnya. Itu ada fitur beranda seperti itu, kemudian ada fitur-fitur chattingnya, kemudian ada explore dan quiz dan gamesnya seperti itu Kak. Ada juga fitur add friends dan sebagainya, dengan tentunya ada keunikan-keunikan tersendirinya seperti itu. Dan kalau mau teman-teman Tribuners mau tahu ya saksikan nanti di PIMNAS. Kami akan menjelaskan sama itu ya. Bagi aja linknya, kita akan nonton. BTW satu lagi nih Rian. Itu kalau platformnya berhasil, apakah Rian sudah memikirkan dari sekarang akan melebihi ruang guru nih? Ya, jadi sebenarnya untuk ini sebenarnya lebih ke jangka panjangnya, dampak jangka panjangnya ya. Sebenarnya untuk menentukan jangka panjangnya sebenarnya lebih pemanfaatan komunitas sih sebenarnya Kak. Kayak tiap-tiap daerah itu bakal ada komunitas-komunitas tersendirinya yang mana itu akan menjalankan program-program di aplikasi tersebut agar selalu di-update sih sebenarnya, karena aplikasi itu ketika dia tidak dipelihara sama dengan tanaman sih sebenarnya, kalau tidak dipelihara ya mati. Jadi kalau tidak selalu diupdate ya kayak mengikuti apa yang sebenarnya anak-anak butuhkan, apa yang mereka minati ya, itu platformnya bakal sia-sia sih sebenarnya. Tapi itu bakal selalu dilakukan survei dengan melalui komunitas-komunitas seperti itu Kak, pemanfaatan komunitas. Siap. Tentu kita mendoakan Rian dan timnya sukses juga di PIMNAS. Dan kita dengar nih yang K-popers nih. Ada Andriani dan tim. Gimana nih Andriani? Bisa cerita soal mungkin awalnya kenapa hubungkan dengan K-pop ini dan masuk di PKM-nya nih. Silakan Andriani. Baik Kak. Nah, kalau cerita mengenai kenapa sampai kami mengambil K-pop, kalau orang-orang yang nggak suka K-pop mungkin apaan sih K-pop, ngapain sih ngurus K-pop. Nah, kalau kami itu ambil judulnya kami ini berdasarkan pengalaman kami sebagai K-popers, pengalaman orang-orang dan pengamatan orang-orang di sekitar kami, bahwa ternyata awalnya itu kami tuh dapat saya tuh biasa dapat komentar mengenai K-pop. Awalnya dari face to face. Lama-lama kalau update status mengenai K-pop pasti ada saja komentar. Terus curhat ke sesama K-popers. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. Jadi kami merasa bahwa penelitian judul ini bagus untuk kami angkat, karena melihat sampai saat ini pun Korean Wave itu masih terus menyebar, bahkan sampai saat ini makin kesini makin tahun itu usia penggemar K-pop itu makin muda, makin menyasar usia anak-anak dan remaja. Dan bayangkan saja ketika anak-anak dan remaja yang taunya itu bermain, taunya yang masih polos-polos begitu dapatkan cyberbully. Kita saja yang usianya mungkin bisa yang usianya di atas mereka saja masih kalau dapat cyberbully itu ya down, depresi, kayak bahkan bisa sampai depresi. Jadi apalagi kalau yang dapat itu anak-anak, dan mereka tentunya perlu pendampingan untuk mengatasi dan mencegahnya. Itulah kenapa kami mengangkat judul ini, dan kenapa kami sangkut pautkan dengan literasi digital, karena sama tadi berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, kalau pengguna internet terbesar di Indonesia itu ada di ranah anak-anak dan remaja.
seperti itu, Kak. Oke. Dan tidak terasa ternyata kita sudah lama ngobrolnya, dan tentunya kita berharap dan mendoakan teman-teman semua yang berjuang di Pimnas bisa membawa pulang kabar membahagiakan, mendapat salah satu dari 3 medali yang disiapkan itu. Dan sebelum kita closing, saya meminta teman-teman closing statement sekalian sapa-sapa teman-temannya, keluarganya, karena ini kita live, atau minta doa dan dukungan kirim ke 7288, terserah teman-teman aja. Oke, silakan, saya mulai dari Rian deh. Oke, jadi untuk closing statement-nya sendiri sih sebenarnya untuk teman-teman Tribuners dan para mahasiswa yang tentunya masih, entah itu masih maba atau lagi proses semester 3 ke atas itu, harus selalu memanfaatkan potensi-potensi dan hal-hal yang bisa kalian kembangkan dalam kondisi seperti sekarang ini, karena banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan meskipun kalian masih rebahan di rumah ya, dengan menggunakan HP kalian. Kan mungkin siapa tahu sekarang ada yang sedang menonton, ada Tribuners yang sedang menonton live kita dalam bentuk rebahan, kan itu salah satu bentuk produktif walaupun sedang rebahan juga. Jadi sebenarnya dalam segala aspek itu kita bisa melakukan pengembangan diri. Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu mengembangkan diri. Kalaupun teman-teman sudah mencapai titik jenuhnya teman-teman, sudah mencapai titik lelahnya teman-teman, teman-teman tidak boleh berhenti. Jadi teman-teman ini harus selalu maju, meskipun lelah, teman-teman berhenti sejenak, tapi bukan berarti selesai. Teman-teman harus maju ke depan, meskipun secara perlahan. Itu bakal mengembangkan dirinya teman-teman, karena sekarang kita berada di dunia kompetisi. Kalian tidak punya skill, kalian bakal terpinggirkan. Apapun yang kalian punya sekarang, apa yang kalian lakukan sekarang, itu akan menentukan masa depan kalian, dan itu yang akan membawa kalian menuju apa yang kalian cita-citakan. Ya, itu sih Kak. Terima kasih. Kan tidak mau sapa teman-teman di UNAS? Ya, boleh Kak. Jadi untuk teman-teman seperjuangan Pimnas juga, teman-teman UNHAS juga, teman-teman dari universitas lain juga yang sedang berjuang untuk menuju Pimnas dan mendapatkan medali emas tersebut, medali yang kita banggakan sama-sama, yang akan kita raih, yang kita akan perjuangkan raih sama-sama. Semangat untuk berjuangnya, dan semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat dan dapat menyelesaikan apa yang kita sudah lakukan sampai sekarang ini dengan secara maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya juga menyapa teman-teman yang sudah sempat hadir dalam sesi live kita pada hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa teman-teman petik dari apa yang saya sampaikan dan Kak Andriani serta Kak Rara juga sampaikan, seperti itu. Ya. Terima kasih Rian, jangan close dulu ya. Kita dengarkan Andriani dulu nih, terutama buat K-popers. Silakan Andriani. Halo Kak. Ya, silakan Andriani. Betul tadi yang dikatakan Rian, kalau kita harus mengembangkan terus potensi yang kita miliki. Nah, untuk Tribuners dan adik-adik sekalian yang masih maba, yang masih bisa silakan lanjut Andriani. Oke, sampai mana tadi? Oke, adik-adik maba masih punya banyak kesempatan untuk ikut Pimnas, bahkan sampai 3-4 kali. Silahkan mencoba, silahkan mengeksplor semuanya. Saran saya mulai dari apa yang kalian sukai, kayak tim saya, mulai dari hobi kami, mulai dari kegemaran kami di K-pop. Bukannya semua, tidak ada yang tidak penting. Jadi lakukan apa saja yang bisa kalian lakukan. Dan untuk teman-teman pejuang Pimnas, baik dari WNM dan seluruh teman-teman pejuang Pimnas di seluruh Indonesia, tetap semangat. Sampai jumpa di Pimnas nanti, walaupun dilaksanakan secara daring.
tetap semangat. Itu saja, Kak. Siap. Terima kasih buat Rian Anggriawan dan Andriadi yang sudah bergabung bersama kita sore ini berbincang soal PIMNAS. Yang pasti kami, Tribun Timur dan Tribuners tentunya, dan teman-teman di luar sana mendoakan Rian, Andriani, dan tim yang lain sedang berjuang mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan kalau Rian dan Andriani bersama tim mendapatkan medali di PIMNAS nanti, jangan lupa calling Tribun Timur. Kalau perlu kita live lagi dan obrolkan lagi keseruan yang teman-teman alami selama PIMNAS. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di Bincang Kampus selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Dan selalu kami ingatkan, Tribun Timur selalu mengingatkan, ingat pesan Ibu, jaga masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.